Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai analisis asimptot dari fungsi trigonometri. Bila sebelumnya kita membahas mengenai asimptot dari fungsi rasional, asimptot tegak, datar, dan miring atau oblik, hari ini kita akan membahas asimptot datar, tegak dari fungsi trigonometri. Apakah fungsi trigonometri memiliki asimptot? Tentu ada. Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, bila asimptot tersebut datar, kita bisa mencarinya dari nilai atau hasil limit nilai trigonometrinya dengan x mendekati infinite. Dan bila kita mencari asimptot tegaknya, maka kita harus melihat penyebutnya itu dijadikan sama dengan 0. Kita langsung mulai ke soalnya. Soal pertama menentukan asimptot datar dari Y sama dengan X dikali tan 4 per X dikali cosinus 1 per X. Nah, sesuai yang sudah tadi dikatakan ketentuannya, dijadikan bentuk limit fx dengan x mendekati infinite. Nah, ini tuh adalah fx, ya. Sehingga limit x mendekati infinite dari x dikali tan 4 per x dikali cosinus 1 per x. Nah, agar lebih mudah dikerjakannya, kita harus melihat, ya, atau mengumpamakan 1 per x-nya sama dengan p. X-nya itu infinite, jadi 1 per infinite kalau di limit itu sama dengan 0. Jadi bisa kita masukkan limit p mendekati 0 dari x-nya diganti menjadi 1 per p, tangannya pun diganti dari 4 per x jadi 4p, kosinusnya pun dari 1 per x diganti menjadi p. Nah, tangan 4p per p itu menjadi 4. Limit p mendekati 0 dari kosinus p adalah 1. Sehingga 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi nilai dari asimptot datarnya adalah 4. Nah, sekarang bagaimana bentuk seperti ini? Sama. Ini anggapnya fx-nya. Sehingga menjadi limit x mendekati infinite dari x kali 1 min cosinus 4 per x dibagi tangen 1 per x. Kita umpamakan 1 per x adalah p. X-nya adalah infinite sehingga 1 per infinite adalah 0. Sehingga limit p mendekati 0 dari 1 per p dikali 1 minus cosinus 4p per tangen p. Nah, 1 minus cosinus 4p ini kalau di identitas trigonometri ekuivalennya dengan apa? Nah, bentuknya itu adalah 1 minus cosinus nx. Itu setara dengan 2 sin kuadrat n per 2x. Jadi kalau n-nya kita masukkan 4, maka setara dengan 2 sin kuadrat 2x atau 2p. Nah, sehingga bisa diurai 2 sin 2p kali sin 2p. Sehingga hasil akhirnya menjadi 8. Nah, sekarang kita membahas mengenai asimptot tegak. Asimptot tegak itu ketentuan yang pertama tadi, jadikan penyebutnya sama dengan 0. Dan yang kedua, kita harus tahu identitas-identitas trigonometrinya. Yang pertama, kalau sin x sama dengan sin alfa, maka x-nya memiliki dua kemungkinan jawaban, yaitu alfa plus 2 pika, bisa juga pi min alfa plus 2 pika. Kalau cosinus x sama dengan cos alfa, maka kemungkinan jawabannya adalah alfa plus 2 pika atau min alfa plus 2 pika. Kalau tangan x sama dengan tangan alfa, maka kemungkinan jawabannya adalah alfa plus pika. Nah,
soal pertama untuk asimtot tegak atau soal C. Kalau saya punya grafik Y sama dengan sin X per 2 cosinus X min 1 untuk interval 0 seperti ini ya. Intervalnya. Nah, sebenarnya kita tidak usah memperdulikan pembilangnya itu berapa. Kita fokus ke penyebutnya dijadikan sama dengan 0. Otomatis menjadi 2 cosinus X sama dengan 1, cosinus X sama dengan setengah. Nah, kalau setengah itu berarti cosinus pi per 3. Berarti ini adalah alfanya. Seperti ketentuan tadi, kita cari himpunan jawabannya dari K sama dengan 0 sampai batas 2pi ya. K sama dengan 0 ini memenuhi. Kalau K sama dengan 1 tidak memenuhi. Kenapa? Karena hasilnya pasti melebihi 2pi. Malah hasilnya menjadi 2pi plus pi per 3. Tentu tidak memenuhi himpunan penyelesaian untuk interval tersebut. Nah, kalau dari jawaban yang negatif alfa plus 2pi K, kalau K-nya sama dengan 0 tidak memenuhi. Karena hasilnya menjadi pi per 3. Sementara dia minta intervalnya itu dari 0. Jadi, K yang memungkinkan adalah K sama dengan 1 dengan X sama dengan 5pi per 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah ini. Nah, untuk poin D, itu soalnya adalah cosinus X per sin X min cosinus X. Nah, ini tidak ada intervalnya. Ya. Nah, sama seperti tadi, penyebutnya dijadikan 0. Sin X min cosinus X sama dengan 0. Sin X sama dengan cos X, tangan X sama dengan 1. Tangan X adalah tangan pi per 4. Nah, ini alfanya. Sehingga sesuai yang tadi di sini harus menjadi alfa plus pk. Akan menjadi pi per 4 plus pk. Nah, kecuali ada intervalnya, K-nya harus disesuaikan dengan interval yang diberikan. Oke, itu dia pembahasan mengenai analisis asimtot dari fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.